Selamat siang mahasiswa, selamat datang di pertemuan ke-7 kita secara online. Dalam tema pada pertemuan ke-7 ini, saya akan membahas mengenai bab 7, mengenai menyampaikan pengalaman customer secara online. Hal yang akan kita pelajari antara lain pertama mendeskripsikan mengenai tahapan yang berbeda yang dibutuhkan untuk menciptakan website yang efektif dan situs mobile yang efektif dan juga sosial media yang efektif. Lalu mendefinisikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan website yang efektif dan mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan dalam menciptakan website dan bentuk online lainnya. Pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu apakah definisi dari pengalaman customer secara digital atau disebut juga sebagai CX, Customer Experience. Customer Experience atau CX di sini adalah sebuah pengalaman total dari sebuah merek secara digital yang di dalamnya adalah kehadiran merek dalam berbagai macam platform antara lain seperti website, situs mobile, dan aplikasi, iklan-iklan dalam gaming, dan juga digital in-store. Kualitas dari pengalaman tersebut akan berdasar sepenuhnya pada kombinasi faktor rasional customer dan juga emosional customer dalam menggunakan layanan online dari perusahaan. Pada slide ini akan menggambarkan beberapa faktor sukses secara rasional, emosional, dan faktor yang menjanjikan bagi customer sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang baik dari mengunjungi website. Dalam hal rasional, ada 3 faktor yaitu adalah ease of use, relevance, dan performance. Dalam ease of use ini, antara lain apakah website memiliki fungsi yang memudahkan bagi customer, bisa diakses, dan memiliki standar tertentu yang bagi customer itu memenuhi syarat mereka. Relevansi bicara mengenai konten yang ada dalam website tersebut dan apakah website itu mudah untuk didapatkan, serta memampukan kustomisasi yang sesuai dengan kebutuhan customer. Performance bicara mengenai bagaimana loading dari website tersebut, apakah cepat atau tidak, dan kesediaan-kesediaan yang memungkinkan yang diinginkan oleh customer. Dalam sisi emosional, ada 2 faktor yaitu design dan juga reassurance. Design bicara mengenai visual design dan juga tone serta gaya yang ingin disampaikan dalam penyampaian informasi pada website. Sedangkan reassurance bicara mengenai jaminan perusahaan bahwa website tersebut bisa meningkatkan kepercayaan customer dan kredibel untuk menyampaikan informasi. Dalam hal pengalaman yang dijanjikan, ada 3 faktor yang akan menentukan kesuksesan dari suatu website. Pertama, produk, di dalamnya adalah price dan promosi serta variasi produk yang ditawarkan. Kemudian interactivity adalah bagaimana pengalaman customer yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan customer journey sampai ke dalam transaksi sampai selesai transaksi. Kemudian flow dan juga kemampuan perusahaan bisa mendata semua informasi. Lalu layanan, yaitu bagaimana perusahaan bisa mewujudkan pesanan-pesanan mereka dengan baik dan dukungan yang didapatkan mereka sebagai customer melalui website. Di dalam slide ini kita akan melihat beberapa proses dalam pengembangan website. Di sini dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah aktivitas dalam pengembangan situs utama. Dibagi menjadi 2 tahapan. Pertama adalah initiation process atau proses awal. Kemudian development process adalah proses pengembangan situs itu sendiri. Dalam initiation process ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, memahami terlebih dahulu tujuan pemasaran, kemudian menyiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, lalu memilih agen. Ada banyak agen yang bisa didapatkan oleh perusahaan untuk ketika mereka mungkin tidak punya staf yang memahami tentang teknologi lebih dalam dan pembuatan website, mereka bisa bekerja sama dengan agen. Dalam tahapan pengembangan, dalam prosesnya, pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan riset pasar, memahami pasar, kemudian mengembangkan prototipe dan desain dari situs, lalu membangun konten apa saja yang akan diletakkan dalam situs, lalu melakukan tes dan revisi jika memungkinkan, lalu setelah semuanya berjalan dengan baik, perusahaan akan melaunching situs tersebut ke pasar. Dalam hal aktivitas pendukung dalam hal pemasaran, pertama adalah meregistrasi terlebih domain. Anda memilih nama, apa yang akan Anda pilih untuk nama situs Anda. Kemudian Anda
juga akan memilih hosting ya, yang menjadi provider dari website tersebut supaya membuat website itu bisa berjalan, beroperasi dengan baik, kemudian merancang suatu proses komunikasi, mempersiapkan hal-hal promosi, kemudian promosi yang utama yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pengembangan utama dalam website antara lain adalah tahap pertama disebut sebagai pre-development task. Dalam pre-development task, seperti yang kita lihat dalam proses sebelumnya, website harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pemasaran dibuatnya website itu apa. Kemudian setelah itu yang kedua adalah melakukan penemuan, analisis desain, melakukan perancangan apa yang akan mereka buat di dalam website tersebut, konten apa saja yang harus dimasukkan di situ. Dan kemudian setelah perencanaan itu ada, tahap ketiga adalah pengembangan konten. Mereka harus memasukkan informasi-informasi apa saja yang perlu dimasukkan, lalu melakukan tes. Tahap keempat adalah mencoba untuk melakukan tes untuk publish atau launching dari situs tersebut. Dan tahap kelima adalah mencoba melakukan pre-launching dalam hal promosi dan juga komunikasi. Jadi website itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa ditemukan oleh customer yang tidak mengetahui website sebelumnya. Oleh karena itu kerjasama dengan media tradisional itu sangat dibutuhkan, misalnya promosi melalui televisi bahwa website tertentu sudah ada di internet sehingga mereka bisa mencoba mencari tahu lebih dalam lagi, sehingga diperlukan promosi dan komunikasi tentang kehadiran website tersebut. Kemudian tahap ke-6 adalah ongoing promotion, promosi yang terus dilakukan untuk pengembangan website, dan yang terakhir adalah pengembangan lainnya. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan website antara lain adalah site sponsor. Jadi site sponsor adalah orang yang mensponsori, yang membiayai pengembangan website tersebut. Kemudian kedua adalah site owner. Site owner adalah orang yang memang bekerja langsung untuk yang mendapatkan manfaat dengan keberadaan website tersebut, yaitu perusahaan sendiri. Kemudian project manager adalah orang yang mengendalikan dan memanajeri pengembangan dari website tersebut. Lalu site designer yang merancang tampilan dari website. Content developer adalah orang yang mencoba merancang konten apa saja yang akan dimasukkan di dalam website, apa saja yang perlu dan tidak perlu. Webmaster adalah orang yang mengontrol website dalam proses pengembangan sampai pelaksanaan website sehari-hari. Kemudian Digital Experience Analyst atau CRO Expert. Di sini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami hal apa saja yang perlu dilakukan supaya customer bisa memaksimalkan pengalaman mereka ketika mengunjungi website. Lalu stakeholder. Stakeholder ini adalah customer ataupun orang-orang yang memang nanti akan mengunjungi website dan mendapatkan informasi dari website. Di dalam slide ini membicarakan mengenai konsep kunci untuk meningkatkan pengalaman customer secara online. Usability di sini bicara mengenai apakah website tersebut akhirnya bisa mencapai efektivitasan, efisiensi, dan kepuasan customer. Kemudian accessibility adalah kemampuan desain situs yang bermaksud untuk mengakomodasi kegunaan situs sehingga bisa meningkatkan kemampuan customer untuk mengakses informasi dari website, misalnya melalui search engine optimization, memastikan bahwa website memiliki ranking yang tinggi di dalam pencarian Google Search sehingga mudah didapatkan oleh customer. Persuasion di sini adalah bicara mengenai apakah website kemudian memberikan return bagi perusahaan, misalnya akhirnya mewujudkan itu dalam suatu pembelian customer dan meningkatkan investasi bagi website. Hal yang perlu dipersiapkan dalam konsep desain antara pertama adalah arsitektur informasi. Di sini merupakan kombinasi dari navigasi, skema navigasi, dan hal-hal bersifat teknis dari website, sitemap, blueprints, dan wireframes. Di sini bicara mengenai bagaimana layout yang ditampilkan dalam setiap halaman-halaman individual dari website. Di sini akan menjelaskan bagaimana sih informasi yang harusnya ada dalam situs, yaitu pertama hal yang perlu dilihat adalah kedetailan informasi. Dipastikan bahwa informasi itu sangat detail, sangat spesifik, misalnya ukuran baju itu harus memuat berbagai macam ukuran dan possibility yang berbeda dari customer. Informasi juga harus jelas dan akurat serta up to date. Artinya kalau stok misalnya sudah terjual 10 ya jangan tidak diupdate sehingga customer sudah memesan, terlanjur memesan ternyata stok nggak ada.
Lalu disampaikan timely atau di waktu yang tepat, mudah untuk ditemukan juga, personalize, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer, dan juga pasti penting. Nah, ini adalah high quality information yang harus ada dalam konten website. Di slide berikutnya, Anda bisa mencoba untuk membaca sendiri. Penjelasan saya sampai sini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam situs kuliah. Terima kasih.